really support. Nggak usah pakai ini kali. Jadi kan ini udah pakai. Ini caranya. Bagaimana cara memasukkan dia supaya Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi sudah aku masukin, aku keluarin lagi cuy. Ya Allah, kenapa jadi seribet ini? Kedengeran gak ini suaranya? Cukup ribet ya. Ini udah belum udah? Wah, ini goyang-goyang begini ya, ini kelihatan nggak ya? Gimana ya caranya biar supaya nggak goyang-goyang? Gimana caranya biar supaya nggak goyang-goyang guys? Gimana ya? Wish, weh bahaya. Adalah begini aja lah. Udah oke punya. Halo teman-teman, kembali lagi ya. Sudah lama tidak live dan sekarang baru mencoba buat live. Kita ceritanya mau belajar sambil live, sharing tipis-tipis. Udah lama nggak live kak? Iya udah lama Mbak Del. Kayaknya sekitar 1 bulan ini. Gimana ya caranya biar supaya nggak goyang-goyang ya? Gimana ya? Apa ini diarahin ke sini kali ya? Ya ini agak sedikit ribet. Tapi baterainya tinggal 17%. Kemana aja kak? Wish, gue tahu nih Dilda nih. Dilda ini siapa ya? Aku kemana aja kak? Nggak kemana-mana, di sini aja. Cuman ini agak ribet. Aduh ya Allah, gimana ya caranya biar supaya nggak goyang ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rencananya kita mau live sambil kita belajar. Tema kita malam hari ini adalah This is one. Wait. Jadi selama bulan Ramadan rencananya aku buat planning buat belajar satu tema. Jadi difokusin satu tema itu aja mau belajar bulan Ramadan ini. Karena di atas meja kak, makanya goyang-goyang. Iya makanya itu mbak, ini gimana cara memindahkan? Bentar ya, ini live kita agak kurang berbahagia ya malam hari ini. Kalau kita letak di atas, ya Allah berikan. Nah oke. Karena ini live-nya oke. Abaikan yang di belakang ya, wire-wire yang berserakan abaikan. Anggap aja itu menunggu pembahasan Sirah Nabawiyah. Aduh,
Iya, hari ini Sirah Nabawiyah ya. Sirah Nabawiyah kita lewatin dulu. Kita fokus belajar yang lain. Kira-kira kalau, waduh ya Allah, wayarnya berserakan. Aduh ya Allah, abaikan ya teman-teman. Apa tuh yang jatuh? Astagfirullah. Belajarnya malam. Ini udah nggak ada Smita. Oke, nggak goyang ya. Oke, belajarnya malam. Sebenarnya aku belajar lebih prefer malam karena kalau malam di sini lumayan kelihatan gak sih kamar gue berantakan. Karena kalau di rumah aku ini kebetulan malam yang agak sedikit lumayan apa ya, nggak terlalu bising dan kayaknya malam lebih fokus sih. Jadi aku lebih sering belajar malam dan menjelang tengah malam sih. Itu sambil aku buat catatan. Jadi sebenarnya kadang-kadang ini ya kayak anak kuliah aja, kayak masih sekolah aja belajar. Prinsipnya dalam hidup adalah kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Kalau aku ya, kalau aku prinsip dalam hidupku adalah tidak boleh berhenti untuk belajar dan selalu harus berpikir bahwasanya dan selalu harus merasa bahwasanya kita itu secara pribadi adalah tetap seorang pelajar walaupun udah lulus udah lulus sarjana gitu aku kuliah. Tapi kalau aku sendiri prepare tetap belajar. Nih, jadi ini aku mau bahas sedikit ya. Ini buku, aduh, ini buku. Jadi aku tuh buku ini tuh kayaknya udah hampir 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 9 tahun. 7 tahun. Nih buktinya ya. Jadi aku tuh banyak salah satu menjadi saksi bisu benda-benda yang aku pakai buat belajar nih. Contoh ya, aku tutupin dulu. Nih, apa sih tunjuk? Kelihatan gak sih? Itu kelihatan gak sih? Ini ya udah agak buram ya. Jadi di sini tuh Sabtu 27 Maret 2018. Jadi, buku ini adalah buku belajar aku sejak sebelum aku kuliah. Sebelum aku kuliah sampai sekarang. Nih, jadi di catatan-catatannya itu banyak banget catatan-catatan yang kayak berisi tentang pemikiran-pemikiranku gitu. Kayak apa yang aku belajar waktu dulu gitu. Blur Kak, iya emang blur. Emang blur, Bang. Soalnya ini Abang Dila Kak. Iya Kak. Emang blur karena apa ya? Ini udah agak lama dan sebenarnya masih ada itu karena ini nih aku lapisin plastik. Harusnya kalau misalnya dia nggak di kalau nggak misalnya nggak di sampul plastik ini pasti udah hilang. Jadi aku masih inget banget. Jadi buku ini aku buat buku belajar terus aku buat kayak tanggalnya itu Selasa 27 Maret 2018. Berarti kalau 2018 sampai sekarang 2025 itu sekitar kurang lebih 7 atau nggak 8 tahun. Jadi di dalamnya ini tuh tulisannya kayak jadi salah satu kelebihannya ketika kita itu sering menulis dan apalagi kita punya buku-buku yang seperti inilah istilah kayak buku-buku di mana tempat kita mencurahkan apa yang kita pelajari gitu itu kayak rekam jejak napak tilas proses pembelajaran kita tuh semuanya ada gitu. Nih contohnya kayak aku sendiri, aku dulu sering banget nulis-nulis kayak begini nih. Ini diabaikan saya ya teman-teman, stiker-stiker yang nggak penting ini. Aku tuh sering menulis-nulis kayak gini nih, aku sering menulis kata-kata hikmah. Mungkin gak kelihatan juga karena tulisan gue kecil. Bentar. Ini kata-kata hikmah yang aku suka dan itu memotivasi sekaligus apa ya? Aku suka menjadikan itu acuan ketika aku menjadikan acuan itu untuk prinsip hidup dan juga untuk saling menasehati. Contohnya kayak gini nih. Ini lucu banget tau. Aku kalau bisa nulis ini ya. Ini aku ada nih perkataan Bung Hatta. Ini aku tulis. Aku tulis di ruangan mana aku nulisnya. Aku kayaknya nulisnya di kampus deh ini. Di ruangan 3 jam 8 lewat 33 terus aku dapat kata-kata itu dari Line. Tuh kan. Kampus Indonesia Kamis 29 Maret 2018. Jadi aku tulis kata-katanya kayak gini nih. Ini kata-kata dari Ali bin Abi Thalib. Jumlah teman yang kamu miliki banyak ketika kamu menghitungnya, tetapi itu akan menjadi sedikit ketika kamu sedang
dalam situasi sulit. Nah, kata-kata yang begini, kata-kata hikmah, kata-kata singkat yang dia dalam maknanya tuh aku suka tulis-tulis di buku gitu. Nah, jadi kerjaan aku tuh nulis-nulis kayak begini. Nah, nih, aku tulis ini Jumat 30 Maret 2018. Jadi dulu aku sering banget nulis kayak gini. Aku dapat dari mana aja aku tulis waktu beserta tanggalnya. Terus kadang aku juga nulis kata-kata apa atau cerita-cerita cerita-cerita hikmah yang menurut aku itu bisa menginspirasi aku secara pribadi gitu. Kayak quotes gitu guys, kayak quotes of the day. Sampai-sampai itu karena saking seringnya dulu aku masih sering membaca buku, sampai-sampai saking seringnya aku membaca buku, terus aku ambil kata-kata yang penting aku tulis, atau aku udah dapat kayak kata-kata quotes-quotesnya gitu, aku tulis. Aku tuh ada satu akun Instagram yang itu berisi kayaknya itu berisi, bisa dikatakan ya, Bismillah mudah-mudahan gak salah, itu berisi pure pemikiran aku sendiri, dan itu kata-kata kayak, kalau teman-teman pernah lihat itu kayak kata-kata Fiersa Besari. Jadi itu kata-kata itu aku tulis kayak pemikiran-pemikiran random yang ada di kepalaku, aku tulis, terus aku tuangkan di dalam buku, di dalam tulisan. Terus itu kalau nggak salah tahun 2023, bentar, kayaknya aku lupa tahun berapa, 2022 apa 2021 gitu, aku tulis dan itu aku buat di akun Instagram. Tapi aku private nggak ya? Iya, aku private dan itu anonim, dan sampai sekarang itu masih ada. Dan ketika aku membukanya lagi itu masih ada di emailnya. Ketika aku membukanya lagi itu aku kaget gitu ya, kok bisa ya aku nulis hal-hal kayak gini gitu, hal-hal yang random yang nggak tahu itu kenapa bisa waktu itu aku kepikiran kayak gitu. Jadi ya begitulah teman-teman, nih contohnya. Jadi dulu nih perbedaannya sangat jauh sekali ya. Dulu kayak aku tuh tulisannya rapi sekali, kayak aku rajin banget nulis. Coba sekarang nih, tulisan aku yang sekarang, ntar ya gue tunjukin ya, nih tuh berantakan sekali ya gitu. Kenapa jadi tulisannya jadi berubah begini tuh. Jadi banyak hal-hal yang aku tulis di sini. Aku suka menulis hal-hal yang random gitu. Terus nih aku belajar bahasa Inggris, aku tulis apa namanya, rumus-rumusnya gitu. Jadi aku sempat, jadi dengan melihat buku ini kembali ke belakang, kalau aku sempat gitu, aku tuh kayak nostalgia gitu. Oh ternyata aku pernah ya belajar ini. Walaupun udah pernah belajar bahasa Inggris gitu, sampai sekarang nggak nempel ini apa grammarnya, nggak nempel. Tapi ya setidaknya pernah belajar. Nih, sampai saking rajinnya aku buat tahu ini 19 November 2018 jam 22.56 tuh. Biasanya aku malam sih belajar, jam 22.56 di sini nih aku tuh nulis kayak yang pekerjaan-pekerjaan Nabi apa, Nabi Idris tukang jahit, Nabi Daud tukang besi, Nabi Zakaria itu tukang kayu, Nabi Yusuf itu seorang menteri, Nabi Musa itu pengembala. Rajin banget gue nulis begini ya. Tapi satu hal yang menurut aku apa ya, kesalahan ya, aku tuh bisa dibilang orangnya rajin belajar, tapi satu hal yang menurut aku harus aku evaluasi dari diriku itu adalah ketika aku belajar tuh nggak fokus. Jadi ketika aku tuh orangnya terlalu banyak yang ingin aku pelajari tapi tidak ada satupun yang aku dalami. Nah, bagus banget ini, terlalu banyak yang ingin aku pelajari tapi tidak ada satupun yang aku dalami. Ntar ya gue tulis sama aku lupa. Tanggal berapa sekarang? 01/03/2025. Sampai mana tadi? Oh, sampai belajar fokus ya. Tapi sebentar deh, sebelum aku, Kak, malam ini aku ada ilmu baru nggak post untuk konten. Eh, to be honest, eh kemarin kita baru kopdar satu hal sih. Sebenarnya kalau misalnya
kemarin ya, kayak kita kopdar itu banyak banyak ilmu baru sih. Sebenarnya banyak ilmu baru. Tapi sebenarnya semakin banyak pun ilmu yang kita dapatkan, kalau kita nggak action, itu sama aja, Mbak Del. Itu eh, apa ya? Itu adalah eh, untuk aku pribadi ya. Aku nggak tahu ke Mbak Del gimana. Jadi gini, aku mau bilang begini. Aku tuh banyak banget dapat ilmu konten apa? Aku banyak banget dapat ilmu, dan kalaupun aku mau pasti aku bisa mendapatkannya gitu ya, karena teman-temanku deh komunitas itu orang yang pada baik-baik gitu, kalau misalnya kita nanya pasti dijawab. Tapi yang menjadi kendala adalah ketika semakin banyak ilmu yang masuk tapi tidak adanya action. Pertama, ketika banyak ilmu yang masuk tapi tidak ketika banyak ilmu yang masuk tapi itu akan membuat kita semakin bingung mana yang harus kita lakukan. Itu pertama. Yang kedua, banyak ilmu yang masuk tapi kalau kita nggak to do action, itu sama aja sih, Mbak. Jadi itu sebenarnya untuk aku pribadi ya, pengalaman aku pribadi. Jadi aku banyak banget dapat ilmu. Mbak tanya Mbak mungkin kalau misalnya tanya apa aja mungkin bisa aku jawab gitu. Tapi for the reality, aku sendiri juga masih sulit untuk melakukannya gitu. Jadi sekarang eh, itu juga salah satu alasannya kenapa kemarin-kemarin aku tuh nggak live ya. Jadi mungkin karena aku live itu, aku terlalu fokus. Jadi aku tuh tipe orang yang kalau misalnya aku mengerjakan satu hal itu, aku tuh terlalu candu untuk mengerjakannya, addiction ya, terlalu terlalu apa ya bahasanya? Iya, terlalu teradiksi gitu untuk melakukan itu berulang-ulang. Jadi aku tuh orangnya repetitif ya, repetitif gitu. Ketika aku mengerjakan sesuatu itu berulang-ulang, maka aku akan merasa ada yang kurang, maka aku akan merasa bersalah ketika aku tidak mengerjakannya. Nah, ini berkaitan dengan masalahnya yang kemarin aku live itu ya, dengan ini kita membahas tentang masalah konten ya, masalah konten kreator atau yang berkaitan dengan afiliator ya, Mbak. Itu aku kelamaan live, aku lupa buat video jadinya. Jadi waktu aku tuh habis dan aku capek buat live doang. Nah, jadi sekarang aku malah mengevaluasi lagi, oh oke, don't spend too much time to apa ya, sesuatu yang menurut kamu itu bukan prioritas gitu. Jadi menurut aku live itu bukan prioritas untuk aku. Yang prioritas itu adalah buat konten gitu. Sementara aku sendiri buat kontennya aja kadang-kadang masih out-outan. Kadang buat, kadang enggak, kadang buat, kadang enggak gitu. Jadi sebenarnya Mbak, kalau misalnya Mbak nanya apa kira-kira ilmu baru, gak ada ilmu baru sebenarnya Mbak. Kita konsisten aja dulu lakukan sesuatu, konsisten aja dulu untuk konten pemula, konsisten aja untuk konten pemula, konten di awal-awal, sembari tambah ilmu. Nah, kesalahan dia aku, mudah-mudahan di Mbak enggak ya, mudah-mudahan di Mbak enggak ya. Kalau di aku itu, aku tuh kebanyakan ilmu, kebanyakan nanya, kebanyakan informasi, ujung-ujungnya blunder dan aku nggak ngelakukan sesuatu gitu, karena aku bingung which one, mana satu yang harus aku lakukan kayak gitu. Ya sama. Jadi ujungnya sekarang aku malah membatasi informasi yang aku terima sih. Kadang aku tahu sih kayak yang aku bisa dapat ilmu banyak nih dari beliau gitu. Aku bisa nanya banyak nih. Tapi aku membatasi, kayaknya level aku belum di situ deh gitu. Jadi kita tuh sekarang di level 1. Kita di level 1 bisa sih kita nanya ke orang yang level 3, bisa. Tapi ketika kita bertanya ke orang yang level 3, kemungkinannya itu akan lebih, kemungkinan relatable-nya itu, kemungkinan untuk nyambungnya itu akan lebih kecil ketimbang kita bertanya kepada orang yang sama-sama di level 1 atau di level 2. Jadi jangan misalnya jadi menurut aku, kalau misalnya kita di level 1 dan kemudian kita ada level 2, 3, 4 dan seterusnya, alangkah baiknya level 1 spend to yang sama level 1 atau ke level 2, bertanya ke level 2. Level 2 kalau kita udah berada di level 2 baru kemudian kita belajar untuk naik ke level 3. Nah, kalau kesalahannya aku dan kita mungkin ya, level 1 tapi tiba-tiba mau di level 3. Ah, ini kesalahannya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya yang kayak tadi tuh Mbak, kalau misalnya tuh kayak kita tuh tidak menemukan jati diri kita apa, kedua kita jadi bingung, yang ketiga kita jadi nggak melakukan, kita jadi kayak apa namanya, do nothing. Ada pertanyaan, bentar ya, pertanyaannya kelewatan nih. Aku udah coba, lo itu apa ya Mbak? Aku coba kalau ilmu baru Kak kasih kemarin. Aku udah coba kalau ilmu baru Kakak kasih kemarin. Oke, mantap Mbak. Mantap kalau udah ini. Mantap kalau udah coba. Jadi gitu ya.
Jadi bahkan ya teman-teman ya, bahkan ini fun fact, aku tuh nggak di teman-teman komunitas gitu ya, teman-teman komunitas itu kita bisa saling follow, kita bisa saling contact gitu ya. Bahkan to be honest, aku tuh nggak ngefollow mereka loh, walaupun mereka ngefollow aku ya, tapi aku nggak ngefollow mereka karena bukan karena aku nggak mau follow, bukan, karena aku merasa kalau misalnya aku ngefollow mereka nanti aku terpengaruh untuk mengikuti gayanya mereka gitu. Jadi aku hanya follow orang-orang yang aku rasa ya aku bisa untuk mencontohi mereka gitu. Gitu. Jadi aku sendiri membatasinya. Jadi kalau misalnya ini ya, kalau misalnya aku secara pribadi prosesku untuk belajar itu begitu. Salah satu contohnya begitu. Itu yang kemarin ya aku yang aku praktekkan. Misalnya kan kita kadang-kadang kita nggak mau coba, sebenarnya iya sih. Kadang kita tuh nggak melakukan sesuatu itu karena kita tuh masih ragu-ragu. Yang kedua kita masih malu-malu. Yang ketiga kita masih bingung gitu. Ini masalah ragu-ragu bisa diatasi dengan belajar. Masalah malu-malu ini yang aku bilang kemarin bisa di hide story-nya dari teman-teman dari orang-orang, bisa gimana sih ngomongnya kok jadi belibet. Enggak, kalau misalnya aku sih aku nggak ngeliatin siapa yang like, aku nggak ngeliatin siapa yang nonton, jadi tuh aku nonaktifkan semuanya gitu. Jadi aku nggak tahu nih, jadi aku sekarang upload upload video nggak aku liatin tuh siapa yang nonton, siapa yang like gitu, siapa yang komen, nggak aku liatin. Aku sekarang upload aku upload video tuh ya upload upload aja, nggak terlalu mikirin yang ini, mikirin siapa yang nonton, berapa yang nonton, mikirin view, nggak. GMP juga bakal aku nggak ngeliat GMP kayak gitu. Awalnya PT aku tuh nol view-nya, setelah aku rubah pengaturannya kakak buat VT itu, setelah itu view-nya ada. Oh, oke, mantap dong Mbak. Itu berarti kayaknya, tapi iya sih, itu mungkin ini berkaitan sama ini ya. Kan kalau misalnya kita baru buat, kalau misalnya akun TikTok kita secara otomatis akan mensinkronkan dengan teman-teman kontak kita, dengan teman-teman Facebook kita gitu. Jadi itu bisa diubah pengaturannya, karena kalau teman-teman kita tuh mereka tuh nggak target marketnya kita gitu. Paling mereka cuma liatin kita, nonton kita tuh cuma karena penasaran. Abis itu udah, target market kita tuh ya orang yang di luar dari mereka gitu ya. Kalau misalnya Mbak itu afiliator ya berarti orang yang mau beli kan. Kalau Mbak seorang pedagang berarti orang yang mau beli gitu kan. Kalau konten kreator orang yang mau nonton. Mbak walaupun 5 view-nya jadi. Mbak gini ya, aku tuh coba deh perhatiin, aku tuh nggak terlalu peduli tau view-nya 5, view-nya 0, asalkan nggak 0 ya. Kalau 0 mungkin akan, kalau 0 berarti pelanggaran atau gimana gitu. Yang penting pokoknya dia nggak 0 aja. Mau 5, 3, 75 di bawah 100, stuck 200. Aku nggak terlalu peduli sih. Karena aku yakin suatu saat itu bakal naik kok. Dia akan kedorong. VT yang kita buat sekarang itu akan ngedongkrak VT yang sebelumnya. Itu yang kemarin aku bilang VT aku yang 75 ya, penontonnya under di bawah 100, naik kok. Buat aja Mbak, buat aja dulu. Sekarang tuh kita tuh bukan di fase mikirin berapa GNP, berapa pendapatan, berapa yang terjual, bukan. Tapi sekarang tuh kita di fase untuk belajar dulu Mbak, belajar konsisten, satu, belajar konten, dua, ketiga belajar ngomong ya. Yang keempat belajar berada di depan kamera. Cia, jantan ya, mudah-mudahan gak lupa, saya juga kadang-kadang begitu. Oke, penonton di luar teman kak, iya bener. Jadi begitu apa ya, kenapa jadi ngeliatin saya jadi kurang semangat. Mbak ngeliatin saya biar semangat, saya aja ngeliat orang lain biar semangat, tapi kita saling semangat, mensemangatin ya. Iya tahu, aku aja teman-teman ada ya, teman-teman aku tuh teman deket aku balan, eh wah Nisa itu dia GMP-nya udah satu hari itu, per hari itu GMP-nya bukan GMP ya, komisinya itu satu hari itu kayak 400.000 paling kecil, 600.000 sampai 1 juta lah mungkin ya. Tapi aku nggak mau ngeliatin kontennya dia, nggak aku follow bahkan. Kenapa? Karena ketika aku melihat kontennya dia tuh terlalu perfect untuk aku nontonin dia. Dia tuh terlalu perfect ketika aku ingin mencontoh dia di saat ini. Nah sekarang yang aku rasa levelku itu bukan untuk mencontoh dia, tapi levelku itu adalah mengkonsistenkan diri. Nah, jadi kalau temanku Nisa itu dia emang udah perfect banget. Dia ketika ngomong itu udah capcis terus gitu loh. Udah kayak yang apa namanya, tabrak-tabrak masuk cuy gitu. Nah kalau aku merasa levelku belum di situ. Levelku itu masih di tahap konsisten aja dulu gitu. Kayaknya aku terlalu berisik ya kalau ngomongin soal konsisten. Padahal saya sendiri belum konsisten ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya begitulah hidup.
aku selama ini 2 kali bolong. Bolong apa nih? 2 kali nggak ngupload ya. Aku kadang-kadang 1 minggu nggak ngupload. Bismillah. Bentar ya, minum dulu. Public speaking, Miss. Public speaking apa, Mas Riza? Itu tuh aku udah itu kemarin yang Mbak Ririn tuh udah ini loh, udah coba live loh dia, walaupun dia live-nya coba-coba ngajar anaknya ngaji, tapi ya itu 1% better, 1% lebih baik lah, dia ada progress. Jadi ada satu hal yang baru aku sadari di umur 20-an ini, ini boleh di screen recording, boleh di screen recording terus dijadiin konten Sheila. Satu hal yang aku dapetin, satu hal yang baru aku sadari di umur 20-an ini adalah, apa ya tadi yang aku ngomongin ya? Oh, satu hal yang baru aku sadari di umur 20-an ini adalah jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Itu udah fix. Kalau dulu, aku sering sekali mendengar perkataan itu, kayak gitu, kata-kata tentang itu, nasihat kayak gitu, tapi aku iya, tapi pada dasarnya aku tetap membandingkan juga. Tapi kalau sekarang, emang kita tuh nggak ada gunanya untuk membandingkan diri kita atau progres kita dengan orang lain gitu. Membandingkan diri kita dengan orang lain itu nggak sama sekali nggak memberikan apa-apa untuk kita. Lebih baik kita bandingkan diri kita dengan diri kita yang kemarin. Sejauh apa progres kita, itu jauh lebih baik sih. Jadi ya satu-satunya musuh kita dalam hidup, salah satunya orang yang berhak untuk kita jadikan kompetisi, satu-satunya kompetisi yang paling hak dalam hidup ini adalah diri kita sendiri sih. Kalau kita bisa mengalahkan diri kita yang sebelumnya, tahun sebelumnya, hari ini kita lebih baik, itu udah alhamdulillah. Alhamdulillah binikmati tatimmu sholihat. Alhamdulillah ala kulli hal gitu. Jadi lu jangan tiba-tiba ujuk-ujuk bayangin diri lu dengan misalnya Mayudi Ayunda gitu ya. Udah jauh bener. Bandingkan dirimu dengan dirimu yang sebelumnya. Kalau kamu merasa dirimu ada perubahan, progres lebih baik dalam hidup, itu artinya kamu sukses. Walaupun kecil. Kak, aku kasih solusi sama temennya itu lupa namanya, katanya biar followers aku banyak buat Viti. Followers nggak usah dipikirin, Mbak. Followers nggak usah dipikirin. Kalau Mbak adalah seorang afiliator, followers jangan jadikan patokan utama, karena aku sendiri sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri gitu, temanku followernya itu cuma 600-an, tapi dia ada yang beli gitu. Ingat, yang beli itu bukan follower kita, bahkan follower kita tuh kebanyakan bukanlah target marketnya kita. Follower kita tuh bisa aja orang-orang terdekat kita, orang yang follow kita karena mungkin kelihatan kita cantik atau cakep, atau orang yang follow kita karena kita enak ngomongnya, atau orang yang kita kenal di real life, kayak gitu. Target market kita bukan mereka. Follower itu second point kedua. Tapi kalau Mbak adalah seorang influencer, tentu memikirkan follower dong ya, karena follower itu nanti yang akan menentukan endorsean yang masuk dan red card. Tentang arti lagi viral belum berani. Tadi kuncinya konsisten target market dan public speaking yang bagus menurutku. Iya, bener nih. Tapi ya, kalau misalnya kita ngomongin tentang public speaking, kadang-kadang kita berpikir kalau public speaking yang bagus itu orang yang ngomongnya cepat, lancar, capcis cus gitu ya, yang enakan kedengarannya kayak gurih gitu. Tapi ada juga kok yang orang yang biasa aja ngomongnya. Contohnya apa? Mas Berto, terus Bang Hendra, mereka ngomongnya biasa aja karena mereka introvert kayaknya. Intinya aku dapat satu ini sih, ada satu poin yang sangat penting sekali, kalau konten creator itu semudah bercerita sih, kayak bercerita aja gitu. Oh, keranjang ya. Oh, oke, biar bisa bikin keranjang ya. Oh, Mbak Dela emang belum punya keranjang ya? Belum punya keranjang ya?
belum punya, kayaknya udah nggak sih, belum bisa keranjang kuning ya. Ini aja Mbak, iklannya aja. Iklan kalau misalnya belum ada fitur buat iklan, coba aja FLKS saling follow. Itu memang cara yang agak sedikit berpenyakit, tapi itu bisa dicoba, boleh dicoba. Coba aja FLKS, nanti setelah udah 600 daftar keranjang kuning, setelah itu unfollow, nggak masalah sih. Itu cara cepat sih. Temenku ada bilang katanya pakai iklan view, tapi aku nggak ngerti iklan view itu kayak gimana. Kadang-kadang ada beberapa mungkin akun yang dia belum muncul iklannya, tapi kayaknya kalau Mbak itu kayaknya udah muncul. Coba aja iklan view Mbak. eh Iya, iklan view atau iklan more follower. Tapi kalau misalnya nggak mau keluar duit, FLKS aja nggak apa-apa. Apalagi sekarang soft spokennya juga ngaruh juga kayaknya. Iya ya, gimana ceritanya kita orang-orang yang kagak soft spoken? Oh, belum belum. Oke, oh belum ya Mbak Del. Ah, coba aja itu caranya. Coba aja Mbak Del. Aduh, saya jadi nggak jadi belajar keluar uang. Iklan maksudnya keluar uang udah Kak. Ya kan kalau misalnya kita beriklan, kalau misalnya kita iklan kan kita tuh bayar. Kalau nggak salah tuh 30 berapa ya? 30 kalau ada iklan view itu 30.000 kalau nggak salah. More for iklan more follower, iklan view. Iklan view more follower itu kalau nggak salah yang 15.000 juga ada kayaknya. Tapi kalau misalnya nggak mau keluar uang, ya udah FLKS aja nggak apa-apa. Nanti setelah udah keranjang kuningnya ada, bisa udah 600 follower, daftarin keranjang kuningnya, unfollow aja lagi. Hmm, tapi ya Mbak Del, kalau misalnya akun itu ya, susah, susah nih, rasa-rasanya susah untuk butuh waktu. Kalau aku orangnya yang nggak mau ribet sih, aku tuh orangnya nggak mau ribet gitu. Pokoknya mau yang cepet-cepet aja gitu. Maksudnya bukan cepet ya, yang kalau bisa cepet nggak usah dibuat lama gitu. Kalau misalnya aku tuh, misalnya itu kan akun yang Mbak Del tuh kan belum punya keranjang kuning ya. Sementara Mbak Del kan mau buat untuk akun afiliator gitu ya. Tinggalkan aja akun yang itu, oh jangan tinggalkan, beli aja akun nggak boleh nggak ya ngomong, beli aja akun di sebelah, beli aja akun di sebelah, itu udah ada tuh mereka jual akun yang sudah mungkin lebih dari 600 follower dan dia sudah ada keranjang kuningnya. Nah Mbak beli, nanti Mbak ubah emailnya, ubah sandinya, kemudian hmm, buat itu jadi akun Mbak mulai dari nol lagi. Itu cara cepat sih menurut aku. Kalau Mbak kalau Mbak berjuang untuk mencari follower, mendingan beli aja sih instan. Kalau misalnya Mbak beli itu kurang lebih harganya kayaknya ada yang jual 25.000, tapi itu di luar ini ya, di luar sistem ya. Ada kok yang dijual di sini juga banyak kok orang live jual akun, tapi yang aku rasa lebih aman beli aja di sebelah di Oren. Itu lebih aman lah ya. Itu harganya sekitar 75.000, itu udah ada followernya, udah ada keranjang kuningnya, udah beli aja yang itu, ubah jadi namanya Mbak Del, terus mulai untuk konten daripada nunggu follower susah. Kadang emang akun penyakitan juga susah, apalagi kita yang belum punya personal branding ini, orang nggak kenal kita gitu. Orang nggak akan follow kita, at least ya ketika lain cerita kalau misalnya kita tuh udah punya personal branding gitu ya, terus kita cakep mungkin bisa jadi ya begitulah. Itu cara jalan tikusnya sih Mbak, punya model semuanya jadi konten kreator yang bagus, cuma kurang konsisten menurutku. Ih makasih Mas Riza, tapi bener sih itu kayaknya, bener sih konsistennya tuh kurang banget gitu. Jadi coba deh lihat itu, aku posting yang sesuka hatiku aja gitu, yang gue sempetin ketimbang gak posting gitu. Jadi gini ya, ini kita boleh ya Mas Riza, kita boleh bertukar pikiran gitu ya ntar. Nah, ini salah satunya hal yang membuat aku agak-agak males gitu menunjukkan wajah itu, bukan menunjukkan wajah, kayak misalnya aku mau kayak buat konten itu, karena ini boleh boleh debat ya kalau misalnya Mas Rizal punya opini yang lain gitu ya, punya opini yang lain, karena
kadang-kadang aku tuh malas karena kayak kadang-kadang kebanyakan ini takut kelihatan, karena aku orangnya kan agak sedikit kurang rajin. Jadi ketika misalnya membuat konten harus nampak wajah itu harus pakai jilbab, harus pakai baju yang tangannya panjang gini ya, terus harus pakai handshock gitu. Karena terlalu banyak aurat gitu. Kadang-kadang untuk mempersiapkan itu gitu, prepare itu yang membuat aku udah males duluan sebelum membuatnya gitu. Itu sih kadang-kadang. Makanya kadang-kadang coba dilihat tuh konten-kontennya, kadang-kadang gue males nampak. Bahkan ngomong aja gue males. Tapi bener, ada aku mengamini secara pribadi kalau memang iya. Kayaknya gue tuh konsistennya aja yang kurang kayak gitu. Makasih banget loh Mas Riza ini masukannya. Nah, lama banget cari followers. Iya, kalau kita belum punya personal branding itu susah banget cari followers. Hmm, tapi banyak loh. Ini teman-teman ya, teman-teman. Kalau misalnya kita ini ya, kalau misalnya kayak aku tuh baru lihat ya, temen aku belajar dari di komunitas itu, mereka tuh punya hampir semua jalan tikus untuk hal-hal yang kita punya problem. Misalnya contoh kita susah naikin follower untuk bisa buat keranjang kuning, solusinya bisa beli akun atau iklan more follower, atau kita mau punya akun yang lain, gampang, kita tinggal buat aja video-video yang tertentu yang menarik, yang menarik banyak perhatian orang-orang gitu ya. Kita posting-posting aja video itu, misalnya contohnya kayak video ini nih, kebanyakan video-video kebanyakan postingan-postingan tentang Ka'bah gitu ya, Masjidil Haram gitu ya, itu pasti banyak banget engagementnya. Nah itu mereka biasanya pancing dengan itu. Nanti setelah udah 600, setelah followernya banyak engagement, komen, like, share-nya itu, baru deh mereka daftarin keranjang kuning, habis itu semua postingnya dihapus, baru mereka mulai akun itu menjadi akun jualan kayak gitu. Jadi kayak banyak jalan pintas. Begitulah mungkin ya gambarannya kalau misalnya kita tuh berteman dengan orang yang berilmu gitu. Hidup kita penuh dengan solusi asik. Personal branding. Belinya gimana Kak? Aku belum pernah coba. Ini aja ke sebelah, ke Oren, cari akun TikTok. Akun TikTok. Langsung keluar. Aman, Mbak, aman. Semua ada solusinya. Asik. Personal brandingnya Miss belum terbangun loh. Iya, apa ya? Iya itu dia Mas Riza, personal brandingnya. Saya bingung personal branding saya ini apa. Kadang-kadang ceramah, kadang-kadang ngomongin TikTok, kadang-kadang lawak, kadang-kadang kudung-kudung, kadang-kadang solehah. Saya juga bingung. Asik, ini catatan. Tuh, catatan berapa tahun yang lalu ini? 2019. Berarti 2025. 5 tahun yang lalu, catatan 2000 ini sini lengkap tahu, gue ikutan komunitas apa, gue belajar apa, ini penting nggak ya ini buat kehidupan gue untuk kedepannya. Ntar aja ini aja deh Mbak, ntar aku kasih linknya aja deh, aku kasih linknya biar Mbak langsung masuk, pada gue jelas-jelasin ribet amat. Ntar aku share linknya ke Mbak deh, linknya ada, teman-teman aku udah, abang-abang itu belinya di sana sih, di situ. Kadang kita perlu yang terpercaya juga kan, kadang takutnya mereka sadar balik, tapi itu ada, aku dikasih link yang linknya itu mereka sering beli di situ, walaupun harganya agak agak di rata-rata sih, tapi amanah. Nanti aku share ke Mbak ya linknya ya, tinggal masuk aja ntar. Ini nih HP yang kemarin yang uh, minta ganti ya, ini udah aku ganti cuy. Yes, udah cakep ya, dia udah akhirnya yang katanya
yang katanya ini yang kemarin aku share layarnya itu pecah-pecah, ya akhirnya emang pecah beneran LCD-nya, dan ini baru ganti LCD tuh. Masih cakep kan? Yes, teman-teman bilang ganti HP baru, masih cakep sebenarnya. Iya ya, ntar aku ini. Tapi biasanya kalau beli platform, Mbak Del, kalau beli platform itu, beli platform di platform sebelah biasanya kalau lewat dari sistem aman kok biasanya. Pokoknya ini nanti aku ini aja ya, mudah-mudahan ya aku inget, aku share. Soalnya ini nggak bisa, ini nggak nyambung ke sini di WhatsApp yang ini. Nanti aja aku share ke sini. Mudah-mudahan bisa nggak sih share link? Bisa lah kayaknya ya. Loh ini kok goyang ya? Oh, bisa. Oke. Okay. Saran personal brandingnya untuk diri Miss, gimana kalau hijab dan bertopi kayak dulu? Hah? Maksudnya itu hijab dan bertopi itu gimana, Mas? Nggak ngerti saya. Apa maksudnya hijab dan bertopi? Bang Popo ngapain lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok goyang ya? Ini diabaikan ya, latar belakang di belakang ini wire-wire berserakan. Terus topik pembicaraannya satu tema aja nih setiap session. Satu session live maksudnya. Bentar ya. Ini latar belakang kita sangat-sangat mengganggu sekali nih, berserakan sekali. Ya Allah. Buat VT tentang hijab kayak gitu. Iya, buat VT tentang hijab. Saya sendiri aja nggak pede buat VT tentang fashion. Maksudnya tema pembicaraan satu session tuh kayak gimana? Mungkin ini niche kali ya maksudnya ya, Mas Riza ya. Berhijab dan topi nggak nyambung lagi saya. Kenapa masih goyang ya? Iya Allah. Apa karena ini terikat? Agak ribet live ini ya. Biar aja lah. Dulu suka pakai topi dan berhijab. Itu pakai topi karena saya olahraga, makanya saya pakai topi. Apa hubungannya dengan personal branding pakai topi? Pakai topi dan berhijab, apa hubungannya dengan personal branding? Itu pakai topi. Nah, oh mungkin, oke. Okay. Mungkin karena di PT-PT yang dulu itu banyak yang pakai topi dan berhijab. Ya karena postingannya itu dulu postingan random. Dan itu pakai topi karena aku sering olahraga. Ya aku sering olahraga dan itu pakai topi. Tapi enggak juga sih. Aku emang sering pakai topi karena rambut saya sering offside. Jadi topi itu penyelamat. Masa ya saya buat video harus pakai topi terus? Kalau itu mungkin kayaknya personal branding secara look kali ya. Tapi kalau yang saya maksud itu bukan itu, Mas. Yang saya maksud itu personal branding
bukan itu enggak, itu personal branding secara look kayaknya. Bukan, bukan itu yang aku maksud, bukan itu mas. Yang aku maksud itu adalah topik, misalnya kita, gimana ya ngomongnya ya, gimana ya cara ngomongnya ya. Oh yang secara look, oh iya yang secara look, oh secara look, secara look enggak sih, itu kayaknya enggak sengaja aja sih. Itu kalau pakai topi itu enggak sengaja, itu mengalir aja sih. Kenapa pakai topi ya, karena aku bilang tadi aku sering olahraga, jadi aku pakai topi, dan itu kan topi olahraga. Kalau secara look aku nggak terlalu pikirin sih. Aduh ini Allah masih goyang, nggak apa-apa lah ya. Apakah live ini, sebentar ya, ini goyang sebenarnya karena ini juga sih. Apa pakai tripod yang satu lagi ya? Nggak apa-apa lah, pakai ini aja. Pembicaraan satu topik tiap sorry, pembicaraan satu topik tiap satu session. Session apa mas? Session live atau session buat PT? saya saya bingung, mas bingung, semua kita jadi bingung. Oh, pas live temanya apa gitu. Oh, oh kalau itu kayaknya belum ya, belum, belum, belum bisa untuk dipastikan karena aku aja live-nya juga mut-mutan aja, sesempat-sempatnya aja. Kadang sempat sih, tapi lagi nggak mood gitu. Kalau itu kayaknya agak berat deh mas. Jadi saya juga tadi sebenarnya live itu mau belajar, mau belajar terus kayak sambil live aja gitu. Mau belajar sambil live aja gitu rencananya, nggak ngomong, nggak session kayak gini, nggak sharing session kayak gini. Tapi ujung-ujungnya jadi ngomong ya, ini jadi waktu habis nih kalau begini nih. Yang konsistennya kurang, iya dong, iya dong, itu yang kurang. Apa ya permasalahannya ya, harus dicatat ini. Kalau gimana cara menunjukkan ini, tempelan-tempelan, nih aku kasih tunjuk ya, tempelan-tempelan ini sangat banyak sekali, tempelan-tempelan. Wih, kelihatan gak sih? Ih, itu banyak sekali tempelan-tempelan yang memaksa. Bentar-bentar, tempelan-tempelan planning ini kalau misalnya bilang planningnya luar biasa, saya banyak banget tempelan-tempelan begitu yang saya buat untuk mengkonsistenkan diri tuh. Nih jadi di buku, bentar nih, saya juga buat-buat kayak gini nih, saya tempel-tempel gitu. Lupa sih jadi jatuhnya, sering lupa kalau nggak ditulis. Ya begitulah. Bener tuh, bener banget sih mas, saya tuh emang kurang konsisten. Jadi kayaknya harus buat planning-planning apa yang mau dilakukan gitu, jam segini ngapain, harus termanajemen sih kalau aku kayaknya. Jadi makanya aku buat tempelan-tempelan ini banyak banget lagi tempelan. Satu belum kelar udah lompat ke yang lain. Waduh,
سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Ini udah berapa lama ya? Ruangan dekoratif biar ada yang kelihatan profesional. Ya, saya mau begitu sih. Tapi nanti kalau misalnya banyakkan dekoratif, ujung-ujungnya pasti berserakan. Jadi saya memilih yang minimalis aja. Coba minimalis. Jadi saya coba, karena saya tuh termasuk orang yang berantakan, jadinya seminimal mungkin menggunakan barang-barang. Kelihatan gak sih? Ini tuh, dinding kamar saya warnanya berbeda-beda. Dengan alasan apa? Untuk alasan konten. Warna abu-abu, warna putih, warna biru. Sebisa mungkin nggak kelihatan profesional sih, tapi profesional, emang beneran profesional. Ini apa Kak? Sepertinya ada di sini koneksi tidak stabil ya. Apakah ngelek di situ? Di sini warna biru, kuning. Kayaknya jaringannya agak ngelek sih. Hai Laila, background doang aja. Saya mah nggak terlalu mikirin background lah Mas Riza, soalnya menurut saya isi lebih penting daripada background. Asik. Orang mikirin background, pencahayaan gitu ya, apa sih, estetik gitu. Tapi kalau aku nggak sih, ini apa nih, pantulan cahaya nih, apa nih? Belajar bersama, jatuhnya belajar bersama. Jadi sebenarnya kan banyak tuh ngapain tuh Miss ya Laila? Belajar Lail, I'm learning, aku lagi belajar. Aku belajar sih, jam segini biasanya aku belajar sih, jam segini sampai menjelang tidur aku belajar. Aku belajar apa ya? Belajar apa aja lah. Belajar tentang apa ya? Biasanya belajar ini sih, kayak belajar tentang seputar agama Islam gitu. Bisa baca buku. Maaf ya Miss, hanya saran biar lebih maju. Nggak apa-apa Mas Riza, nggak apa-apa. Kita kan juga saling sharing, nggak apa-apa. Malah aku makasih banget loh kalau misalnya ada masukan dari Mas Riza. Punya modal untuk jadi konten kreator. Modal apa ini maksudnya? Modal apa kira-kira? Kadang-kadang gitu ya, kita tuh butuh, kalau aku secara pribadi itu aku butuh pendapat orang lain, karena orang lain itu kadang-kadang melihat lebih jernih dari luar tentang diri kita, menilai
lebih dalam tentang diri kita ketimbang diri kita sendiri. To be honest, aku sendiri aja kurang mengerti dengan diriku sendiri gitu. Makanya kadang-kadang aku sering meminta pendapat, apa ya, apa kira-kira yang bagus, apa kira-kira menurut kamu ini gimana, menurut ini kamu ini gimana, kayak gitu. Masukan-masukan lah menurut aku tuh. Jadi kayak opini-opini, bukan opini, masukan orang lain itu menurutku tuh penting gitu. Karena orang orang lain itu kan sesuatu yang di luar dari lingkaran, sedangkan kita pribadi itu kita di dalam lingkaran. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak bisa melihat apa namanya tuh, apa ya namanya ya, blind, apa namanya, blind spot. Nah ya, blind spotnya kita. Kadang kita perlu untuk meminta untuk membangun, ngomong apa tadi aku, cocok untuk Gen Z, cocok untuk Gen Z, iya, karena saya juga Gen Z, bagaimana, karena saya juga Gen Z gitu, saya emang Gen Z Mas Riza, saya memang Gen Z, maksudnya saya cocok untuk menginfluence Gen Z. Kadang itu juga ya, jadi uh, gap gap antara Gen Z dengan yang di atas Gen Z atau milenial. Kadang-kadang susah, kalau misalnya aku Gen Z nih, kadang-kadang aku agak susah untuk menyesuaikan bahasa yang tepat untuk gennya di atas aku, contohnya kayak gen milenial. Mungkin itu kali ya salah satu apa ya, problem atau tantangan dari Gen Z itu ya, ketika mereka tuh susah untuk mempertemukan gapnya itu tadi. At least untuk aku pribadi juga, aku susah untuk ngomong, apa, memasukkan bahasa yang tepat atau ngomong yang cocok, gimana ngomong yang cocok untuk gen milenial gitu. Karena aku merasa kalau aku ngomong dengan gaya aku tuh agak-agak kurang sopan gitu. Sementara mungkin di gen milenial itu mereka punya gaya yang berbeda gitu. Kadang-kadang nih ya, ini kadang-kadang aku sering banget kayak dapat pertanyaan yang aku tahu jawabannya, tapi aku takut untuk menyampaikannya karena aku takut orang lain tuh tersinggung gitu, karena aku takut orang orang tersebut tersinggung gitu, karena mungkin aku kurang aku kurang, apa ya bahasanya, bahasa yang kurang selaras dengan mereka, selaras dengan orang tersebut gitu. Bahasa yang tepat itu kayak gimana, mungkin harus banyak belajar sih, tapi ya tadi, belajar itu kan juga trial and error ya gitu. Aku sering banget itu kalau misalnya kayak ketemu sama orang, aku misalnya kayak ketemu, aku punya temen gitu ya, aku tahu ini misalnya aku mau ngasih masukan gitu kan atas apa yang dia problem apa gitu lah ya, tapi karena aku takutnya bahasa aku jatuhnya seperti mendikte, seperti menghakimi, akhirnya ya udah aku diem aja. aku aku kan gen milenial tapi aku suka ngomongnya orang-orang Gen Z yang ceplos-ceplos. Iya ya Mas, berarti saya ini termasuk orang yang ngomong kelihatan ceplos-ceplos ya. Berarti berarti saya termasuk orang yang termasuk ini ya. Ya gitulah. Itu yang kadang-kadang saya itu agak 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 riskan ya saya kalau ngomong sama orang. Makanya saya tuh kalau misalnya ketemu sama gen milenial, orang yang lebih tua gitu, saya tuh lebih banyak diem aja sih. Maksudnya bukan lebih banyak lebih banyak memahami ketimbang saya ngomong, takutnya kalau saya ngomong saya salah gitu. Kita kan ngomongnya ceplos-ceplos, sementara kalau generasi di atas kita gitu, mereka cenderung pakai penuturan. Masih belajar sih, tapi kalau nggak dicoba pasti nggak akan belajar ya jadinya. Makanya saya agak takut gitu kalau misalnya nih, contohnya saya tuh banyak tahu nih, saya tuh kalau misalnya mau mau menyampaikan seputar tentang nasihat-nasihat, misalnya kayak nasihat-nasihat agama gitu, saya takutnya satu jatuhnya kayak mendikte orang, jatuhnya kayak mendikte orang. Makanya saya takut buat menyampaikannya gitu, padahal saya tahu itu bagaimana bagaimana, saya tahu itu sih yang menjadi keraguan sih buat aku secara pribadi. Wah, salah satu plusnya kalau kita live kayak begini hilang ngantuk ya, kalau saya belajar 1 jam udah ngantuk.
Udah ngantuk banget ini, udah ngantuk berat ini. Wih, kipasnya. Makasih loh Mas Riza. Saya tuh banyak ini loh. Saya tuh senang kalau dikasih pandangan. Makanya tuh kenapa saya suka kalau ngomong sama orang yang lebih tua minta nasihat itu. Orang yang lebih tua di atas saya itu karena saya tahu mereka tahu apa yang tidak saya tahu. Easy. Asik. Makanya saya kalau ngomong sama orang yang lebih tua itu saya cenderung bertanya. Saya tanya-tanya aja gitu. Walaupun nanyanya juga nggak tahu tanya apa, tanya-tanya aja. Ini kira-kira kalau nggak bisa ya gelap ya. Aduh, sepertinya ini udah berapa? Ini mana sih yang lihat jamnya ya? Oh ini. Terus, ini background kenapa? Gini kan bagus dari tadi nggak kelihatan, nggak terlalu kelihatan. Mana apa tuh? Nggak semua Genzi isinya daging loh mas. Kadang banyak juga Genzi yang ya kalau kebetulan dapat yang daging ya daging. Kalau kebetulan dapatnya yang kosong ya nggak dapat apa-apa juga. Selain celengekan, Genji juga banyak yang celengekan. Agak susah ya kalau labnya goyang lagi. Kalau labnya agak jauh begini, lihatnya harus begini nih. Kayak jompo. Bisa. Bisa apa saya? Saya bingung bisa apa. Saya baca komentar aja nih ya mas ya. Saya baca komentar aja kadang-kadang masih suka bingung. Apalagi tadi kayak Mbak Dela ya. Saya kalau baca komentar orang kadang-kadang bingung maksudnya apa gitu. Mungkin ini kekurangan deh kali ya. Kadang saya bingung gitu. Apalagi kalau tulisannya singkat-singkat. Harusnya kan Genji lebih paham tentang yang kayak tulisan singkat-singkat kan. Saya tulisannya kalau singkat-singkat makin gak ngerti gitu. Harusnya kan, bentar. Oh iya salah. Gen milenial gak sih yang kalau ngechat itu singkat-singkat gitu. Jadi salah satu kekurangan saya itu adalah ketika orang nulis singkat-singkat, ngechat singkat-singkat, saya tuh nggak ngerti maksudnya apa gitu. Kayak tadi tuh kayak Mbak Adela, aku kebanyakan nggak ngerti sih dia tulis apa gitu. Jadi kalau sama aku nulisnya yang full aja gitu, yang jelas-jelas aja. Gak usah singkat-singkat, apalagi pakai bahasa-bahasa alay. Walaupun saya Gen Z, tapi sebenarnya saya nggak Gen Z banget. Aku kira live-nya udah mau 2 jam sih. Ternyata baru 1 jam. Iya, iya. Iya, saya juga suka sih cara ngomongnya dia. Maksudnya saya suka, bukan cara ngomong ya. Saya suka penyampaiannya sih. Isinya saya suka sih. Nggak bertele-tele ya. Kita tuh suka to the point gitu. Padahal kebanyakan selama ini konten kreator atau public figure itu kebanyakan bertele-tele gitu. Ngomong ngalur ngidul agak jelas. Tapi isinya nggak tahu apa gitu. Iya sih. Saya juga suka ngeliatin Timothy penyampaiannya dapat lah gitu. Kayaknya dia tuh juga sepertinya dia tuh tidak muluk-muluk gitu, menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan gitu.
buat apa nih? Wa alaihi tawakkalna wa ya'lamu fi dhalalin mubin. Apa ya mau kerjain besok ya? Mirip. Aku mirip kayak Timothy Ronald apa piye toh? Mosok sih? Iya sih. Aku tuh kayaknya permasalahannya emang di situ, Mas. Aku tuh nggak kurang fokus aku orangnya. Makanya itu sekarang aku mau belajar fokus. Fokus to do something, just one things. Masa sih aku lo belajar untuk apa sih? Belajar untuk yang apa tuh jenenge iku? Lemah lembut ngono lho. Maksud aku kayak Timothy Ronald. Timothy Ronald kan kok apa jenenge iku? Sarkas ngono ta? Baru Mas Riza loh yang ngomong aku kayak gitu. Orang-orang pada bilang aku baca nih. Tapi Mas Riza kayaknya banyak benernya deh. Tapi jujur aku emang suka sih nontonin Timothy Ronald. Fun fact, aku udah menonton semua videonya. Aku sudah menonton videonya dan aku ulang-ulang. That's why mungkin aku kelihatannya kedengarannya seperti dia. Kan seperti sebuah hadis ya, seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis tuh. Ngomong aja bolak-balik. Bahwasanya kita akan mengikuti, kita akan seperti orang yang kita cintai atau orang yang kita ikuti. Sepertinya begitu, bukan sarkas tapi gaya bicara cepat. Nah ini nih gaya bicara cepat ini yang saya mau perlambat gitu. Gimana supaya saya ngomongnya itu tertata, nggak mesti harus cepat, tapi dapat intinya. Nah kalau ngomong kayak gini kan enak toh, ya nggak apa jadinya nggak belibet gitu loh. Tapi kalau ngomongnya cepat itu kebolak-balik. Satu, yang kedua juga sering lupa saya tuh. Gimana ya caranya biar supaya ngomongnya nggak kebolak-balik, nggak jelimet, tertata, tapi tetap isinya dapet gitu loh. Tapi singkat, yo nggak bertele-tele juga gitu. Terus kata-katanya juga nggak harus diulang-ulang. Kayaknya harus ditulis besar-besar deh nih, stoicism. Kalau nggak ditulis, ya kali ya. Stoicism. Kok nggak nempel ya? Stoicism. Ini moto hidup yang sangat menyelamatkan. Stoik gimana tulisannya, stoikism. Ciri khas apa? Nggak bisa Miss, ini ciri khas ngomong cepat, ciri khas ngomong cepat ya. Jadi saya tulis kayak gini nih, saya suka tulis hal kayak gini, tiap hari saya tempelin, terus saya tempelin biar setiap hari saya bisa lihat, terus untuk mengingatkan what something that I had to do in my life to apa nih, untuk menjadikan ini sebagai a princess of my life gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau misalnya saya overthinking, saya ingat lagi, oh ya stoicism. Overthinking lagi, oh ya stoicism. Overthinking lagi, oh ya stoicism. Overthinking lagi, stoicism lagi. Gitu. Alhamdulillah.
Kalau misalnya Mas Riza itu balik ke umur saya, apa yang akan Mas Riza lakukan? Kalau misalnya Mas Riza menjadi saya, apa yang akan Mas Riza lakukan? Nah, kira-kira. Kalau misalnya Mas Riza itu bisa balik ke umur saya, apa yang akan Mas Riza lakukan? Kalau misalnya Mas Riza itu adalah saya, apa yang akan Mas Riza lakukan? Inilah pertanyaan umur 30-an untuk umur 30-an. Saya nggak tahu loh Mas Riza umur berapa ya. Pokoknya intinya itulah, mudah-mudahan paham maksudnya ya. Agar kita di umur 20-an tidak Allahumma inna as'aluka jannatal firdaus al a'la bi ghairi hisab. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu surga firdaus yang paling tinggi dengan tanpa dihisab dan diazab. Ini saya akan punya akademi sendiri yang mencetak manusia-manusia mandiri. Ini seperti saya pernah dengar nih. Kayak kata-kata Timothy Ronald banget. Akademi apa tuh Mas? Kayak kata-kata Timothy Ronald banget tau. Akademi apa? Yang Mas maksud itu akademi apa? Akademi sendiri yang mencetak manusia-manusia. Kayak udah pas banget, ini kayak Timothy Ronald banget ya, membuat sekolah sendiri. Aduh. Nah, ini masuk surga tidak dihisab. Orang yang menghidupi akan malam yang 5 ini masuk surga tidak dihisab. Pecah dari kuburnya disediakan pakaian tunggangan buruk daripada jannah surga. Dia berpakaian naik di atas buruk, terbang buruknya langsung masuk surga. Amalannya waktu di dunia menghidupi malam yang 5 ini. Pertama, malam tarwiyah 8 Dzulhijjah. 2, malam Arafah malam 9 Dzulhijjah. 3, malam hari raya Kurban. 4, malam hari raya Fitrah. 5, malam nisfu Sya'ban. Dan arti menghidupi malam ini, kalau bisa semalaman suntuk beribadah aja, ada bagagulingan. Apakah ibadahnya tafakur karena tolaah? Pokoknya jangan bagagulingan malam itu dari maghrib sampai subuh. Beramal aja, itu kan ada batahan lagi semalam. Barang siapa belum pernah mengamalkan seumur hidupnya semalaman untuk beribadat, pada bagagulingan seumur hidup sekali barang. Yang semalaman bujur-bujur pada bagagulingan, boleh aja sambil minum kopi kalau bila mengantuk. Ada lagi kalau pada bisa semalaman setengah malam. Setengah malam hitungannya 6 jam beribadah. Kalau pada bisa 2, maka sasala maghrib dan isya, kemudian isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah. Kalau pada bisa 2, maghrib lawan isyanya berjamaah, berniat di hati hendak bangun subuh berjamaah. Ditulis menghidupi 2 malam itu, walaupun subuhnya jam 9. Niatnya sudah ada, itu minimal sudah.
Kalau pada sampan itu maghrib sampai ke isya berniat kada pulang anak sembahyang subuh berjamaah lepas ke itu ngarannya mamati. Punya pegawai wanita yang cerdas dikumpulin dibuat satu planning. Jadi wanita yang hebat. Saya baru dengar loh ini. Sukses itu berkelompok, bukan perorangan. Tapi kalau misalnya, yang saya pernah dengar adalah orang yang sukses itu adalah orang yang mampu mendelegasikan pekerjaan dia kepada orang lain, sehingga dia perlu untuk membentuk tim atau kelompok. Itu sih mas yang pernah saya dengar. Ini baru saya dengar. Boleh nih kita discuss about this thing. Bismillah. Ini panas kah? Ada masjid namanya Masjid Ismuhid. Iya masuk ini mas. Iya ya, mempekerjakan orang cerdas. Wah, otak-otak pengusaha nih kalau begini nih. Ada 7 golongan yang mereka dijamin oleh Allah bukan hanya masuk surga, tapi akan tenang saat dihisab. Saat orang lain kesulitan dan orang sudah gak peduli mau surga atau neraka, yang penting cepat dihisab. Maka ada 7 golongan yang santai. Tuhan kenapa ribut-ributnya? Kenapa orang itu gelisah ya? 7-nya tenang saja. Di antara 7 itu syabani yatahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi beda antara saling mencintai saja dengan mencintai karena Allah. Kalau masuk surga tanpa hisab mestilah dosa dah bersih. Betul? Bagaimana kiranya orang yang lewat taubat umur 50 sedangkan dosanya sesama manusia dulu banyak. Zalimi, ambil hak orang, dulu jahil, tak tahu mungkin dapat dicari satu persatu minta halal. Cukupkah baca setiap hari astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat? Sedapnya? Sedapnya. Bila terkait masalah susahkan hati orang, maka kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Bila dia masih hidup, kita datang sambung silaturahim balik, mohonkan maaf. Tapi bila terkait dengan hutang uang, kita bayar. Jangan astagfirullah, hutang lunas. Oleh sebab itu kita mesti selesaikan masalah ini, sebab ada orang yang mati menghadap Allah. Ya, yaumul qiyamati bi salatin, salatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, tapi ternyata ia syatama hadza, mencaci maki orang, wa qadhafa hadza, menuduh orang, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah orang, wa akat tamalah hadza, memakan harta orang lain, maka amal dia habis. Baniat hasanatuhu, amalnya sudah habis untuk membayar, walam yuqda alaih, tapi ramai orang menuntut balas. Ukhidat hasanatuhu, diambil pahalanya, tak juga bisa menutupi, habis orang ramai menuntut. Ukhidat khatayahum, diambil dosa mereka.
summa turihat ilaihi, dicampakkan ke dia, summa turihat finar, dia dimasukkan dalam api neraka. Itulah mengapa ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, Al-Baqarah 282, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, bila kamu membuat hutang piutang sampai masa waktu tertentu, faktubu, tulis, bayar hutang. Kayaknya Mas Riza ini ya pengikut setianya Timothy Ronald sampai tahu pegawai 100. Ya, semua yang pernah menonton dan mengenal Timothy Ronald akan menjadi pengikut setianya Timothy Ronald. Hawariyun, asik. Hawariyun nggak tuh? Two ways to increase iman. Di tempat-tempat ini kayaknya baterai saya sudah semakin menipis. Live-nya udah 1,5 jam pantesan. Mas Riza, thank you banget ya udah join di live. Aku udah sharing juga, banyak aku dapat poin penting malam ini, masukan juga untuk mengevaluasi diri. Aku berharap banyak orang-orang baik yang mau ngasih masukan untuk aku. Aku bisa belajar dan lebih baik. Oke. Mantap. Gak ada kata-kata, ada salah-salah kata. Ditunggu live selanjutnya, in the next live, entah kapan. Makasih Mas masukannya, mudah-mudahan aku bisa lebih konsisten ya. Ya, setidaknya kalau misalnya nanti aku udah beranjak umur 30, aku sekarang umur 20 ya, umur ke 30, 40, Mas Riza menjadi salah satu saksi ya, perjalanan. Thank you banget loh Mas, udah bergabung sharingnya di live aku. Sampai jumpa di live selanjutnya. Ya, semangatin aku terus ya Mas. Mohon doanya bahwa saya di dalam sholatnya Mas Riza, doain mudah-mudahan Mas Rama bisa konsisten. Ya sih, konsisten yang paling perlu. Semangat nggak terlalu gitu dalam hidup. Thank you masukannya buat Mas Riza. Mohon maaf bila salah kata. See you the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.